Hai para students, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Dua Pedang Legendaris untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang sudah berada di sekte Tionghoa dan terlihat Tianhe sedang menyalahkan dupa dengan memberikan doa untuk ayahnya. Hal itu tak sengaja dilihat oleh Murong dan memintanya untuk tidak melakukan itu lagi karena akan sangat berbahaya untuk dirinya. Penasaran atas perkataannya, Tianhe bertanya apa yang terjadi dan kenapa ia tidak boleh menyalahkan dupa untuk ayahnya. Di sanalah Murong mengatakan jujur 19 tahun yang lalu kalau ayahnya itu dituduh sebagai pengkhianat yang bekerja untuk klan siluman sehingga menyebabkan sekte Tionghoa kalah berperang demi kebaikannya. Tianhe dilarang memberitahukan identitas aslinya kepada siapapun. Tianhe pun sangatlah terkejut mendengarkan itu. Sedangkan Lingsa memohon kepada Xuanying agar memberikan ia satu pil keabadian lagi karena pil yang diberikan kepadanya kemarin sudah ia makan. Xuanying berjanji akan memberikannya asalkan ia bisa membujuk Tianhe memberikan pedang dingin kepada ketua sekte nantinya. Hingga keesokan harinya seluruh murid berkumpul di lapangan. Begitu juga dengan mereka bertiga yang kini menggunakan seragam sekte Tionghoa. Lalu mereka pun memberikan hormat di saat ketua sekte dan keempat guru besar keluar dari istana. Kemudian Su Yao mengatakan upacara ini diadakan untuk menyambut kedatangan ketiga murid baru saat ini. Sesaat Guru Li Zhao menatap sinis ke arah mereka dan matanya tertuju kepada pedang dingin. Karena hal tersebut Tianhe tiba-tiba merasakan adanya aura pembunuh dan mulai bersiap. Semua orang pun terkejut melihat reaksinya seperti itu. Lalu Su Yao memeriksa kekuatan spiritual mereka bertiga. Meng Li dan Lingsa dapat dirasakan kekuatan spiritualnya, namun tidak dengan Tianhe, yang membuat Su Yao sedikit terkejut karena Tianhe memiliki kekuatan spiritual sangatlah tinggi sehingga tidak bisa untuk dideteksi. Lalu tak lama kemudian tetua Chongguang pun datang ke sana. Di sana tetua Chongguang membeberkan identitas Tianhe merupakan anak dari Tian Qing, seorang pengkhianat yang telah bekerja sama untuk klan siluman, yang membuat semua orang sangatlah terkejut dan membencinya. Su Yao mencoba menghentikan tetua Chongguang karena baginya Tianhe tidak bersalah atas kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya itu. Namun tetap saja tetua Chongguang tidak sudi Tianhe berada di sekte Tionghoa. Ia ingin menghapus kekuatan spiritualnya dan mengusir ia dari sekte. Perkataannya itu membuat Lingsa dan Meng Li menjadi sangatlah marah. Mereka berdua pun ingin membawa Tianhe pergi dari sana. Tiba-tiba Li Zhao menghentikan dan meminta pedang dingin untuk dikembalikan karena baginya pedang itu milik sekte Tionghoa. Tianhe jelas tidak terima atas tuduhan mereka dan meminta dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya 19 tahun yang lalu. Mendengarkan itu Tianhe hampir saja marah. Lingsa mencoba menenangkannya. Lalu ia pun maju dan menantang semua orang di sana kalau memang benar pedang dingin milik sekte Tionghoa. Ia meminta mereka untuk mengambilnya sendiri. Seketika semua orang pun langsung terdiam karena mereka tahu tidak ada satupun yang bisa memegangnya selain Su Yu beserta Tian Qing dan Tianhe saat ini. Lalu Tianhe mengatakan kalau ini merupakan bukti kalau pedang itu tidak dicuri karena hanya ayah dan ibunya yang bisa memegangnya dan mereka semua tidak ada yang berani menyentuhnya. Salah satu guru pun mengatakan kalau pedang dingin merupakan pedang legenda. Meng Li pun menjawab apabila memang begitu berarti orang tua Tianhe dipilih oleh pedang itu sebagai tuannya, yang menandakan orang tua Tianhe bukanlah pencuri. Apabila memaksa ingin mengusir Tianhe maka pedang dingin akan tetap mereka bawa mengikuti sebagai tuan barunya. Mendengarkan hal tersebut mereka semua pun langsung terdiam dan akhirnya semua keputusan diserahkan kepada ketua sekte. Kemudian Su Yao pun angkat bicara dan Tianhe disuruh memilih apakah ingin bergabung ke dalam sekte Tionghoa atau tidak. Apabila ia ingin bergabung masih ada satu syarat lagi, yaitu mereka bertiga harus memiliki seorang guru di sekte tersebut. Tianhe memilih tinggal karena ia ingin menyelidiki kebenaran tentang orang tuanya yang dituduh sebagai pencuri dan pengkhianat. Ia ingin membuktikan semuanya itu hanyalah fitnah belaka. Su Yao lalu menyuruh keempat guru memilih siapa yang ingin dijadikan murid.
Lingsa bersama Meng Li dipilih oleh kedua guru di sana, sedangkan Tianhe tidak ada satupun guru yang mau memilihnya. Karena hal tersebut, Meng Li dan Lingsa juga tidak mau berada di sana dan mengajak Tianhe untuk pergi dari sekte ini. Tiba-tiba Murong pun mengajukan diri dan bersedia untuk menjadi gurunya. Ia juga menjelaskan kalau Tianhe bukanlah orang yang jahat dan selama ini ia sudah bekerja sama dengannya membasmi kejahatan para siluman. Beberapa murid yang juga ikut dalam pertarungan itu menjadi saksi atas ucapan Murong. 又将如何看待琼华？掌门一向公正，请掌门。 Murong pun membawa mereka ke tempat dia berkultivasi dan melatih teknik berpedangnya. Tianhe langsung teringat kalau pohon besar itu merupakan pohon yang dimaksud oleh ayahnya, yang di saat dulu sering bercerita ayah dan ibunya sering menghabiskan waktu berdua tepat di bawah pohon tersebut. Kini karena Murong adalah gurunya, Tianhe pun memberikan hormat. 也会念这句诗词。 Setelah itu mereka semua menghadap kepada Su Yao. Meng Li dan Lingsa memohon agar Murong menjadi guru mereka juga, dan Su Yao bersedia menyetujui permintaan mereka asalkan Tianhe menyerahkan pedang dingin. Bagaimanapun juga pedang tersebut harus disimpan sekte Qianghua agar tetap aman. Tianhe tanpa berpikir panjang langsung menyerahkan kepadanya, dikarenakan Su Yao tidak bisa memegangnya. Ia pun menyuruh Tianhe menyimpan pedang tersebut ke dalam kotak pedang yang sudah dipersiapkan. Setelah itu mereka bertiga kini resmi menjadi muridnya Murong dan harus mengikuti peraturan sekte Qianghua. 谨遵掌门教诲。 Setelah mereka semua pergi, Su Yao merasa lega. Akhirnya misi untuk mendapatkan pedang dingin telah berhasil. Sesaat Xuan Ying datang melaporkan hasil penyelidikannya kalau pria berjubah dan bertopeng yang ingin merebut pedang dingin adalah guru Li Zhao. Mendengarkan itu, Su Yao menyadari Li Zhao pasti diperintah oleh tetua Chongguang untuk melakukan ini semua karena ia melihat mereka berdua sering bersama. 嘴上喊我掌门， Hingga keesokan harinya sesaat sesi latihan, terlihat semua murid membicarakan Tianhe bahkan menghinanya sebagai anak seorang pengkhianat. Tianhe mencoba sabar atas penghinaan tersebut, namun tiba-tiba salah satu murid bernama Liu menghampiri Tianhe dan secara terang-terangan menghinanya yang tidak pantas berada di sekte Qianghua. 今天我们来学习御剑。 Di saat jam istirahat, Tianhe memilih menyendiri di bawah pohon tersebut. Ia sakit hati di saat seluruh murid menghina orang tuanya. Maka dari itu ia bertekad mencari bukti dalam membersihkan nama orang tuanya tersebut. Ling selalu datang ke sana untuk menghibur suasana hatinya yang sedang terpuruk. 生气只是自己难受。 带你去，走。 Kemudian mereka pergi mencari Murong, namun justru tak sengaja memasuki lembah King Feng, tempat tinggalnya para tetua. Mereka pun melihat makanan yang sedang dimasak dan segera memakannya. Dan di sanalah mereka bertemu dengan tetua King Yang. 这是什么？ Melihat sifatnya yang sangat periang membuat Tianhe merasa heran karena ia mengira tetua King yang sama seperti tetua Chongguang. Ia pun mencoba bertanya mengenai kejadian 19 tahun yang lalu, mengenai apa yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Namun tetua King yang berusaha menutup mulut dan tidak ingin bercerita. 签上了，我只记得云天青这个名。你看签上了，带点黄。 Sementara itu Li Zhao melaporkan kalau pria bertopeng yang menyerangnya kemarin adalah Xuan Ying. Namun ia merasa aneh karena wajah Xuan Ying mirip seperti Xuan Xiao. Ia pun berpikir Xuan Xiao sudah keluar dari segel. Namun hal itu ditepis oleh tetua Chongguang karena ia melihat sendiri Xuan Xiao masih tersegel dan tidak mungkin bisa keluar. Untuk masalah itu, ia akan menyelidikinya sendiri dan mencari tahu siapa Xuan Ying tersebut. 心思缜密，他这么做。 Di sisi lain, Su Yao membawa pedang dingin ke hadapan Xuan Xiao, menunjukkan bukti kalau pedang tersebut dibawa oleh Tianhe. Anaknya Su Yu yang kini berada di sekte Qianghua menjadi seorang murid. Ternyata apa yang dilakukan Su Yu selama ini merupakan ketidakpuasannya, karena di saat dulu guru mereka memilih Xuan Xiao sebagai pemilik pedang api dan memilih dirinya menjadi pemilik pedang dingin. Namun kenapa pedang dingin menjadi milik Su Yu? 就算 Xuan Xiao menjawab bukan mereka yang memilih, namun pedang itulah yang memilih tuannya sendiri. Seharusnya Su Yao sadar diri. Pedang dingin telah memilih Su Yu sebagai tuannya. Lalu Xuan Xiao mengancam apabila ia berani melukai Tianhe, maka Su Yao akan ia bunuh.
Di sisi lain, Lingsa membuat makanan yang berbahan dasar dari sebuah obat. Saat dicicipi, Tianhe bersama tetua King yang begitu takjub sampai tidak bisa mengatakan apapun karena enaknya. Tetua King yang sampai meminta Lingsa untuk menjadi gurunya dalam mengajari ia memasak makanan dari bahan obat. Lingsa bersedia mengajari, namun dengan satu syarat, ia harus menceritakan kebenaran yang terjadi terhadap ayah Tianhe. 我会做那110种药膳，你再想。 Tetua King yang tidak ingin banyak bicara, namun ia hanya memberitahukan satu hal, ayahnya tersebut adalah orang baik dan setia kawan. Ia sendiri juga tidak percaya semua orang menuduhnya sebagai pengkhianat. Di saat dulu ayahnya itu memiliki sahabat yang bernama Xuan Xiao. Untuk tahu lebih banyak, mereka dipinta pergi ke perpustakaan yang menyimpan seluruh informasi mengenai 19 tahun yang lalu. 没关系。对，不能病立马就好了。 Hingga keesokan harinya, Lingsa mengajak Meng Li pergi ke perpustakaan. 我阅读快，我从第1代史开始看。 Di saat sedang mencari buku, Lingsa tak sengaja menemukan buku yang baru saja dibaca oleh senior mereka. Saat dilihat, ternyata buku tersebut menyimpan informasi mengenai orang tua Meng Li. 19 tahun yang lalu, ayah Tianhe membawa ayah Meng Li beserta seluruh murid seperguruan untuk berperang di wilayah klan siluman. Tertulis di sana, ayah Tianhe justru menjebak murid seperguruan beserta ayah Meng Li sehingga tewas terbunuh. Sementara ibu Meng Li sehabis melahirkan bayi perempuan dan dititipkan kepada temannya bernama Jinji untuk dijaga. Kemudian ibu Meng Li menyusul untuk berperang dan akhirnya meninggal dunia. Setelah itu ayah Tianhe dituduh membunuh Jinji dan menculik bayi perempuan tersebut. Lingsa merasa tidak percaya karena yang ia tahu ayah Tianhe menolong bayi perempuan itu yang dikatakan kehilangan jiwa dan menolongnya dengan memberikan batu agar jiwanya tetap ada. Yang tak lain, bayi perempuan itu merupakan Meng Li. Kemudian ia pun segera menyembunyikan buku tersebut di saat Meng Li menghampirinya. 几年排列的，应该在那边。 和他爹杀了梦离的爹娘。 Di malam harinya, Lingsa terus kepikiran dan sulit untuk tidur. Ia pun pergi dari kamar secara diam-diam di saat Meng Li sedang melakukan kultivasi. Siapa sangka Meng Li sejak awal sudah menyadari ada yang disembunyikan oleh Lingsa dari dirinya. Sementara itu, Lingsa pergi menemui Murong untuk menceritakan apa yang sudah ia baca dari buku catatan 19 tahun yang lalu. 我跟梦离今天去云间阁帮。 Ia merasa ada yang merekayasa buku tersebut karena ayah Tianhe dulu justru menyelamatkan bayi perempuan itu dengan memberikan batu agar bisa tetap hidup. Murong ternyata sudah membacanya lebih dulu dan ia juga merasakan hal yang sama sepertinya. Mereka pun sadar bayi perempuan itu tak lain adalah Meng Li. Lalu Lingsa dipinta untuk merahasiakannya dari siapapun supaya kebenaran buku ini bisa diselidiki lebih dulu. 史册中所记载的女婴， 知道如何是好，我最信任的人就只有你了。 Saat kembali, Lingsa terkejut. Ternyata Meng Li sudah membacanya dan mengetahui kedua orang tuanya tewas terbunuh akibat dikhianati oleh ayahnya Tianhe. Lingsa membuang buku tersebut dan meminta ia untuk tidak usah percaya. Ia yakin seseorang sudah merekayasa ceritanya. Meng Li bersedih dan merasa bingung. Dikatakan ayah Tianhe penyebab orang tuanya mati. Namun ayah Tianhe juga menyelamatkannya dengan memberikan batu untuk ia bisa bertahan hidup. Hingga Lingsa lalu memeluk dan berusaha menenangkannya. 要是袁术杀了我的亲生父母，那我们就一起走，我们把你送回家，会好起来的。 Keesokan harinya saat sesi latihan dimulai, Tianhe melihat sikap Meng Li tiba-tiba berubah kepadanya. Lalu Murong datang ke sana untuk memulai pelatihan. Ia sengaja menyuruh Tianhe berlatih dengan para murid lainnya. 只能在房中盘坐。你现在到 Yang dimana ia melakukan ini untuk memisahkan Tianhe dengan Meng Li untuk sementara waktu agar ia tidak mengetahui kebenaran dari buku tersebut. Setelah Tianhe pergi, Murong meminta buku itu kepada Lingsa karena ia akan mengembalikannya ke perpustakaan. Singkatnya, Meng Li menghabiskan waktunya untuk mencari informasi di dalam perpustakaan agar bisa menemukan kebenaran karena ia yakin ayah Tianhe bukanlah penyebab orang tuanya tewas terbunuh. Sementara itu, Li Zhou melaporkan kepada ketua Chongguang. Meng Li saat ini sudah mengetahui identitas orang tuanya yang dijebak oleh ayah Tianhe sehingga tewas terbunuh. Li Zhou memiliki sebuah rencana untuk menyingkirkan Tianhe dari sekte mereka dengan memanfaatkan masalah ini. Keesokan paginya, Lingsa terbangun dari tidur yang ternyata mereka seharian berada di perpustakaan.
Bahkan Meng Li tidak tidur akibat membaca semua buku. Namun ia tidak menemukan informasi apapun. Tepat di depan pintu mereka berdua yang ingin keluar segera bersembunyi karena ada yang ingin masuk. Ternyata Murong mengembalikan buku itu kepada penjaga perpustakaan. Lalu ia juga mempertanyakan kebenaran dari buku itu karena wanita penjaga perpustakaan ini berada di lokasi peperangan 19 tahun yang lalu. Kembali kepada Tianhe yang masuk ke dalam kelas yang diajari oleh guru Li Zhao. Bukannya mengajar kekuatan spiritual, Li Zhao justru membahas kesalahan yang dilakukan oleh ayah Tianhe. Jelas Tianhe di sana tidak terima atas perkataannya tersebut dan menuduh ia sedang mengarang cerita agar menyudutkannya di kelas itu. Sementara penjaga perpustakaan bercerita, di saat dulu ia melihat Tian Qing bersama Suyo membawa bayi perempuan. Namun saat ia masuk ke dalam, ia melihat Cinci sudah tewas terbunuh. Tiba-tiba mereka berdua kabur begitu saja di saat ia ingin meminta penjelasan. Maka dari itu semua orang menuduh Tian Qing sebagai penculik dan membunuh Cinci. Meng Li di sana mendengarkan semua percakapan itu dan merasa tidak percaya. Namun keberadaan mereka berdua pun akhirnya ketahuan. Li Zhao juga menceritakan itu semua kepada Tianhe kalau ayahnya tersebut telah membunuh kedua orang tua dari bayi tersebut, lalu kemudian membunuh Cinci yang ditugaskan menjaga bayi itu, lalu kabur menculiknya. Seketika semua murid yang mendengarkan cerita itu mengusir Tianhe dari kelas tersebut. Singkatnya, Lingsa melaporkan kalau Tianhe telah menghilang setelah mengetahui kebenaran dari buku itu yang diceritakan oleh guru Li Zhao. Ternyata Tianhe menyendiri dengan memegang papan nama ayahnya. Ia masih belum bisa menerima kebenaran yang diceritakan oleh Li Zhao barusan. Tak lama kemudian, mereka pun datang menemuinya. Di sana Tianhe meminta maaf kepada Meng Li atas perbuatan ayahnya di masa lalu kepada orang tuanya. Meskipun begitu, ia masih tidak percaya kalau ayahnya melakukan ini semua. Namun ia juga bingung cara bagaimana membuktikan ayahnya tidak bersalah. Meng Li justru tidak marah kepada Tianhe. Ia ingin menghentikan penyelidikan ini agar tidak merusak pertemanan mereka. Biarkanlah masa lalu itu menjadi masalah kedua orang tua mereka berdua. Tianhe bertanya kepada Murong kalau memang ayahnya penyebab orang tua Meng Li terbunuh. Namun kenapa ayah dan ibunya justru menyelamatkan Meng Li dengan memberikan batu kuno tersebut? Murong meminta Tianhe untuk bersabar dan tidak bertindak gegabah. Ia akan menyelidiki kebenaran ini karena masih banyak kejanggalan. Di saat kembali ke kamar, Tianhe terus memegang papan nama ayahnya. Seniornya yang merasa kasihan melihatnya memperbolehkan ia untuk menyalakan dupa di dalam kamar apabila ingin memberikan doa untuk ayahnya tersebut supaya murid lain tidak mengganggunya lagi. Tianhe segera menyalakan dupa tersebut untuk memanjatkan doa. Baru saja ingin berdoa, tiba-tiba Liu membawa seluruh murid untuk memarahinya karena sudah berani menyalakan dupa untuk ayahnya seorang pengkhianat. Sama saja ia menghina sekte Qianghua. Lalu Tianhe berusaha mempertahankan papan nama ayahnya saat ingin dihancurkan oleh mereka. Lingsa bersama Meng Li pun datang ke sana untuk menghentikan kegaduhan tersebut. Lalu Tianhe mengatakan siapapun yang berani menghancurkan papan nama ayahnya, mereka akan ia bunuh. Dari luar tiba-tiba Xuan Ye yang merupakan seniornya menghancurkannya, yang membuat Tianhe dan langsung mengajar seluruh murid tanpa ampun. Sedangkan Xuan Ye langsung segera pergi dari sana. Kemudian Murong pun datang ke sana untuk menghentikan kegaduhan itu. Tak lama kemudian salah satu guru memarahi tindakan para murid yang sudah membuat keributan. Sedangkan Tianhe yang sudah memukul murid seperguruan disuruh untuk meminta maaf. Kalau menolak ia akan dikirim ke lembah Sifan. Murong menyuruh Tianhe meminta maaf supaya masalah ini bisa selesai dengan cepat. Tentu saja Tianhe menolak meminta maaf karena merasa tidak bersalah. Ia pun memilih pergi ke lembah Sifan untuk menjalani hukuman daripada harus meminta maaf kepada mereka. Singkatnya, setelah berada di lembah Sifan, ia mengumpulkan satu persatu pecahan papan nama ayahnya dan mulai menyatukannya kembali. Meskipun bentuknya tidak lagi sempurna, ia pun meminta maaf kepada sang ayah karena tidak bisa menjaga papan nama tersebut.
Sementara di luar, mereka khawatir dengan Tianhe yang berada di dalam. Murong menjelaskan 1 hari di dunia luar sama dengan 1 tahun di dalam lembah Sifan. 1 bulan saja berada di sana maka akan menjadi tua. Mendengarkan hal itu, Meng Li bersama Lingsa menjadi panik, memikirkan apa yang harus mereka lakukan saat ini. Dengan segera mereka menghadap ke Su Yao dalam meminta keringanan hukuman supaya Tianhe dikeluarkan dari lembah Sifan. Su Yao bersedia mengeluarkannya asalkan Tianhe mau mengaku bersalah atas pemukulan yang terjadi kepada para murid seperguruan. Dalam kesempatan itu, Li Zhao sengaja memperkeruh keadaan dengan tujuan supaya Tianhe selamanya berada di dalam lembah Sifan. Perdebatan pun akhirnya terjadi. Tiba-tiba Murong mengajukan pertukaran. Sebagai gurunya Tianhe, ia akan bertanggung jawab atas kesalahan muridnya. Ia bersedia menerima hukuman cambuk api es supaya Tianhe dikeluarkan. Mereka semua pun terkejut, terutama Su Yao yang tidak setuju akan hal itu. Di sisi lain, Tetua King yang ke lembah Sifan. Awalnya murid penjaga melarang masuk, namun Tetua King yang balik marah kepada mereka karena lembah Sifan merupakan hasil ciptaannya dan ia bebas keluar masuk ke sana. Mendengarkan hal itu, murid penjaga di sana pun langsung mempersilahkan masuk. Terlihat kondisi Tianhe begitu memprihatinkan karena ia sudah berada di lembah itu selama setengah hari, sama saja dengan setengah tahun. Demi menenangkannya, Tetua King yang berterus terang, ia juga tidak percaya ayahnya tersebut seorang pengkhianat karena ia mengenal betul sifat dan karakter ayahnya, merupakan seseorang yang sangat setia dan jujur kepada semua orang. 19 tahun yang lalu ayahnya itu memiliki seorang sahabat seperguruan yang bernama Xuan Xiao. Ayahnya bersama Xuan Xiao bahkan sering memikul tanggung jawab bersama di saat salah satu dari mereka membuat kesalahan. Kembali kepada Murong, dijelaskan cambuk api es merupakan hukuman sangatlah berat yang dapat menghilangkan setengah kekuatan spiritual, bahkan menyebabkan kematian. Murong tidak peduli dan menerima semua konsekuensinya. Semua guru besar meminta Su Yao untuk mempertimbangkannya lagi. Mengingat Murong merupakan penerus ketua sekte Kyonghua, lalu Su Yao memutuskan menerima permintaan Murong dan meminta keempat guru besar untuk memberikan hukuman cambuk api es. Singkatnya, setelah hukuman itu selesai, Tianhe datang ke sana dan menjadi sangatlah terkejut. Murong rela menerima hukuman demi mengeluarkannya dari lembah Sifan. Ia pun menjadi sangatlah marah dan hampir saja ingin menyerang semua guru di sana, bahkan ketua sekte. Sesaat Murong segera memanggil namanya yang membuat Tianhe langsung sadar. Ia harus bisa bersabar. Menyadari pengorbanan yang dilakukan olehnya, Tianhe lalu bersujud meminta maaf atas pemukulan kepada murid seperguruan. Li Zhao tidak mau melepaskannya begitu saja dan ia ingin menghukum Tianhe. Su Yao segera menghentikan Li Zhao dan ia menerima permintaan maaf dari Tianhe, lalu membubarkan pertemuan tersebut. Setelah semua orang bubar, Tetua King yang bertanya kenapa ia begitu tega menghukum murid kesayangannya sendiri. Ternyata Su Yao sengaja menghukum Murong supaya memiliki alasan untuk melepaskan Tianhe dari lembah Sifan. Mendengarkan hal itu, Tetua King yang akhirnya mengerti dan pergi dari sana. Di malam hari setelah mengobati luka di tubuh Murong, Tianhe meminta maaf kepadanya. Andai saja ia lebih bersabar waktu itu, mungkin saja semuanya ini tidak akan terjadi. Murong memberikan ajaran kepadanya, apapun masalah yang terjadi, ia harus bisa lebih bersabar. Menundukkan kepala sedikit saja bukan berarti mereka kalah. Sementara itu, Li Zhao melaporkan masalah ini kepada Tetua Chongguang. Tak lama kemudian, Tetua King yang datang ke sana memarahi Li Zhao yang sudah berani memprovokasi seluruh murid sehingga menyebabkan keributan kepada Tianhe. Tetua King yang juga memarahi Tetua Chongguang karena ia sadar dalang di balik pergerakan Li Zhao atas perintah darinya. Ia pun mengancam apabila Tetua Chongguang masih berani mengutus orang untuk menyakiti, ia tidak akan ambil diam. Tetua Chongguang mengaku ia tidak berniat membunuh Tianhe. Ia hanya ingin Tianhe keluar dari sekte saja. Alasannya apabila Tianhe bertemu dengan Xuan Xiao, maka Xuan Xiao akan menghasut dan membuat Tianhe menjadi sekutunya untuk menciptakan bencana. Apabila itu terjadi, kehancuran sekte Kyonghua tinggal menunggu waktu.
Sementara itu Tianhe yang sedang menyendiri dihampiri oleh Meng Li yang mengajaknya untuk kembali. Di sana Tianhe menyerahkan papan nama ayahnya. Apabila memang terbukti ayahnya itu bersalah, ia boleh menghancurkan papan nama tersebut dan membencinya seperti orang lain. Meng Li menjawab ia tidak peduli mau benar atau tidak. Baginya Tianhe tetap sahabatnya dan tidak mungkin ia membencinya seperti orang lain. Lalu keesokan harinya Meng Li membaca beberapa buku catatan mengenai 19 tahun yang lalu. Diketahui semua buku tersebut ditulis oleh guru besar sekte Qianghua, yaitu Guru Su Liang. Tak lama kemudian Xuan Ye pun datang ke sana untuk meminjam buku tersebut. Mengetahui buku itu sedang dipegang oleh Meng Li, ia pun tidak jadi meminjamnya. Sementara itu Murong menemui Guru Su Liang. Kedatangannya ke sana untuk meminta penjelasan mengenai murid-murid Guru Su Liang yang telah menghancurkan papan nama ayah Tianhe tempo hari. Su Liang mengaku memang itu semua ulah muridnya. Ia berjanji akan menghukum mereka semua sesuai peraturan yang berlaku agar tidak mengganggu Tianhe lagi. Tak lama kemudian Xuan Ye pun datang ke sana yang ternyata Su Liang merupakan ayah angkatnya. Melihat ada Murong, Xuan Ye seperti ketakutan dan mencoba menghindar. Setelah Murong pergi, Su Liang mengingatkan kepada Xuan Ye kalau ayah beserta ibu kandungnya itu dijebak oleh ayah Tianhe sehingga tewas terbunuh. Namun mereka tidak bisa mengusir Tianhe dari sekte karena dilindungi oleh banyak orang. Sementara itu Su Yong mencoba melatih energi Yin untuk bisa menguasai pedang dingin. Setelah energi pedang tersebut diaktifkan, tiba-tiba Lingxa merasakan tubuhnya sangatlah dingin. Namun setelah Su Yong melepaskan pedang itu, hawa dingin di tubuh Lingxa juga mulai menghilang. Fenomena tersebut membuatnya merasa bingung apa yang terjadi kepada dirinya saat ini. Lalu Xuan Ying datang ke sana. Awalnya Su Yong menjadi sangatlah senang karena masih ada orang yang mengkhawatirkannya. Namun ternyata Xuan Ying hanya ingin meminta pil keabadian. Jelas hal tersebut membuat Su Yong menjadi marah dan mengajarnya. Lalu ia pun kembali memegang pedang dingin. Namun tetap saja ia tidak bisa bahkan membuat luka dalam di tubuhnya. Lalu di malam harinya Lingxa berinisiatif mencuri pil keabadian di kamar Su Yong. Belum sempat ia bertindak, terdengar suara para penjaga kalau terdapat pencuri yang baru saja masuk. Ia pun merasa heran siapa pencuri tersebut. Di sisi lain, Tianhe merasakan seseorang menyelinap masuk ke dalam kamarnya dan orang itu ingin membunuhnya. Namun Tianhe yang sudah menyadari kedatangannya lalu bersiap. Ternyata pencurinya merupakan Xuan Ying. Mengatasnamakan teman yang tidak akan mengkhianati teman, ia mencuri semua pil milik ketua sekte dan diberikan kepada Lingxa. Melihat hal itu Lingxa merasa terharu atas pengorbanannya. Meskipun begitu, di dalam kantung itu tidak ada satupun pil keabadian di sana. Melihat Xuan Ying terluka, Lingxa memberikan salah satu pil untuk mengobati lukanya. Perhatian darinya membuat Xuan Ying menjadi sangatlah senang. Untuk pertama kalinya, ia pun tersenyum. Sedangkan Tianhe bertarung melawan orang misterius itu, namun ia gagal menangkap orang tersebut karena sudah kabur lebih dulu. Kebetulan Lingxa datang ke sana karena melihat kegaduhan. Tianhe meminta ia untuk kembali dan akan menjelaskan masalah yang terjadi esok hari. Hingga keesokan harinya Tianhe menceritakan masalah yang terjadi kepada teman-temannya dan curiga orang misterius tadi malam merupakan salah satu murid dari sekte mereka. Lingxa langsung berteriak mengatakan hal tersebut untuk membuat semua murid yang mendengarkannya menjadi takut kalau identitas orang misterius itu akan segera ketahuan. Wajah Xuan Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi panik. Ia pun berpura-pura menunjukkan sikap kepeduliannya kepada Tianhe dan bertanya kondisinya saat ini. Guru Su Liang yang datang ke sana untuk menjelaskan kalau murid-muridnya tidak ada yang keluar kamar tadi malam dan memastikan si pelaku bukan berasal dari murid-muridnya. Murong menaruh curiga kepada Xuan Ye dan bertanya kemana ia tadi malam. Guru Su Liang yang justru menjawab kalau anaknya berada di kamar sedang berkultivasi. Murong sehingga pergi dari sana untuk memulai penyelidikan dalam mencari tahu soal pelaku yang ingin membunuh Tianhe.
这时间看久了。 Sementara itu, tetua Chongguang berada di altar makam. Seluruh murid yang gugur saat peperangan 19 tahun yang lalu, Murong pun datang menghampiri dan mencurigai pembunuh tadi malam utusan dari tetua Chongguang. Jelas tuduhan itu dibantah olehnya. Ia memang tidak suka kepada Tianhe, namun ia tidak mungkin untuk membunuhnya. 而宿主又是这叛徒，这千人种里有多少是死于天道？既然天选云天和子婴也是遵循长老训。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit terang dari ningali film Seotong undur diri dan salam Sundaders.